Pemirsa, 27 tahun yang lalu, Indonesia ini sempat dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie yang dikenal sebagai Bapak Teknologi. Hal yang paling berkesan dari Habibie adalah peninggalan Wisma Habibie Ainun. Tapi tahukah Anda pemirsa, Wisma ini menyimpan sejarah panjang kisah Habibie dan juga pengetahuannya. Kali ini pemirsa, reporter TV One Sally Alexandra dan juru kamera Taufik Muharfan akan mengajak Anda untuk menelusuri kisah masa kecil Habibie. Berikut untuk Anda. Pemirsa, siapa tak kenal Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Inilah tempat terakhir ia berada sebelum disemayamkan di Taman Makam Pahlawan. Presiden ketiga Republik Indonesia dikenal dengan Bapak Teknologi, pengetahuannya yang luar biasa, kemudian memajukan Indonesia. Ia bahkan dikenal juga dengan kisah cintanya bersama sang istri, kisah cinta Habibie Ainun. Hari ini pemirsa, Wisma Habibie Ainun akan mengajak kita untuk melihat dan juga mendengarkan bagaimana cerita kisah Habibie kecil sampai Habibie dewasa. Saya akan ajak Anda untuk melihat, bernostalgia tentang Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Ketika masuk ke Wisma Habibie Ainun, kami langsung diajak untuk menuju ruang perpustakaan, spot paling unik dan menarik. Di perpustakaan ini terdapat lebih dari 5.000 koleksi buku. Meskipun Habibie dikenal sebagai ilmuwan teknologi, di sini tak ada buku teknologi, melainkan banyak buku tentang sejarah dan filsafat. Kebiasaannya ini menggambarkan karakter intelektualnya yang tidak pernah berhenti belajar. Kami pun turut diajak melihat spot lainnya, yakni lobi Bhinneka. Di sini terdapat panel-panel besar yang menggambarkan pulau-pulau utama Indonesia. Spot berikutnya adalah Taman Intelektual. Terdapat 4 patung yang melambangkan jiwa intelektual, salah satunya patung The Thinker. Kami juga berkesempatan melihat rumah sekaligus ruang kerja Habibie. Disinilah tempat Habibie menuangkan idenya untuk membangun bangsa. Di meja kayu inilah Habibie bersama kabinetnya membawa Indonesia menuju reformasi. Saat ini saya sudah bersama dengan 3 cucu-cucu dari B.J. Habibie. Ada Mbak Putri, Mbak Nadia, Mas Archie. Halo semuanya. Halo, apa kabar Kak? Ini menarik ya, kali ini di bulan Juni kita melihat bahwa Wisma Habibie Ainun membuka tur untuk mengenang sejarah kisah antara Habibie dari masa kecil sampai dewasa. Tapi pesan apa yang ingin disampaikan kepada semua yang datang hari ini, semua yang menyaksikan hari ini? Oke, jadi kali ini memang menjadi bulan yang sangat spesial. 25 Juni adalah hari lahir Eyang Habibie. Maka kami menyelenggarakan tema spesial, yaitu kisah masa kecil Habibie, yang tujuannya ingin memberikan inspirasi dan juga kebermanfaatan gitu. Karena di salah satu plakat di rumah ini ada tertulis insya Allah gedung ini bermanfaat bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia gitu ya. Dan ingin juga memperpanjang usia bakti atau amal jariahnya Eyang gitu. Bukan hanya Eyangnya saja, tapi juga ayah ibunya, papi besar dan mami besar, yang nilai-nilainya nurun ke keluarga kita, bukan hanya ke cucu biologisnya kami, tapi juga ke cucu intelektual secara keseluruhan gitu. Oke. Jadi sudah resmi nih ya, saya menjadi cucu intelektual hari ini. Tapi kalau tadi saya keliling mendengarkan kisah-kisah, saya juga pengen tahu kira-kira kalau dari cucu-cucu sendiri, kisah apa sih yang paling menarik dari B.J. Habibie? Nah, kalau menurut aku dan kami mungkin ya, yang paling menarik adalah bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia itu mengenal Eyang Habibie sebagai seorang saintis atau insinyur gitu ya, jadi sangat kuat di otak kirinya. Tapi ketika mereka mengunjungi tempat ini ternyata kuat juga otak kanannya. Beliau itu sangat in tune dengan emotionsnya dan tentunya dengan spiritualitasnya gitu ya. Kita melihat ini sebetulnya rumah budaya yang sangat amat rich gitu ya, dengan sejarah dan juga filsafatnya. Maka itu kita melihat sosok luar biasa yang sangat amat multidimensional, Eyang Habibie. Oke. Banyak ya message-nya. Tapi kalau saat ini kita kan sudah banyak banget Gen Z.
di Indonesia ini banyak Gen Z yang nantinya akan berperan untuk membangun Indonesia. Pastinya juga B.J. Habibie, Presiden ketiga, ingin Indonesia tuh berkembang lebih besar, lebih pesat, lebih maju. Pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda apa nih, Mbak Putri? Pesan yang selalu Eyang sampaikan ke kami dan juga ke cucu intelektual semua di luar sana adalah ketika kita memiliki ilmu, jangan lupa untuk disebarkan. Jadi, jadilah mata air untuk sekitar, artinya jadilah bermanfaat untuk orang-orang yang kamu kenal dan juga masyarakat luas. Agar kita semua bisa menjalani porsi-porsi kita masing-masing dalam memajukan Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ternyata banyak sekali pesan. Saya di sini belajar banyak sekali bahwa B.J. Habibie bukan hanya bapak teknologi saja, dia juga bapak seni. Karena kalau saya melihat setiap sudut ruangan itu penuh dengan banyak seni-seni, ornamen-ornamen seni yang ingin diajarkan kepada kita anak muda. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan.